Kembali lagi bersama saya dalam obrolan seru seputar perikanan. Pada episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik banget, yaitu tentang ikan mas koki. Tapi ngomong-ngomong soal ikan goldfish, teman-teman tahu nggak sih, ikan goldfish itu ternyata nggak punya perut. Jadi mereka nggak bisa makan terlalu banyak. Jadi kalau teman-teman mau kasih makan, sedikit-sedikit aja ya porsinya, tapi sering-sering. Terus warna emas pada ikan goldfish ternyata bisa pudar loh. Kalau mereka kurang kena cahaya matahari, warna cerahnya bisa berubah jadi lebih pucat. Jadi biar tetap jadi gold, bagi ikan goldfish penting banget untuk mereka dapat sinar alami. Dan yang paling menarik, ternyata ikan goldfish bisa mengingat sesuatu sampai berbulan-bulan loh. Bahkan ada penelitian yang bilang mereka bisa mengenali wajah pemiliknya. Lucu banget kan? Nah teman-teman, karena tadi kita udah ngomongin tentang ikan goldfish, sekarang aku mau ajak kalian ngobrol sama pembudidaya ikan goldfish yang budidayanya harus sama pasar internasional loh. Yuk kita ngobrol. Halo teman goldfish, kayak sekarang kita udah sama Pak Rizky. Pak Rizky gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah, tadi kan kita udah lihat-lihat tuh ikannya yang lucu-lucu. Aku udah penasaran nih, sebenarnya awal mula Bapak menjadi pembudidaya itu karena turun-temurun atau karena hobi atau gimana Pak? Jadi awal saya jadi pembudidaya karena saya jadi dosen. Why? Ya karena dosen itu bagi saya sebelumnya bekerja dengan pikiran ya, maksudnya full mikir segala macam. Jadi awalnya saya itu untuk menghilangkan stres dari pekerjaan dosen itu menggunakan aquascape. Awalnya aquascape. Ternyata perawatan aquascape itu sulit. Yang dimaksud sulit, tanaman hidup kayak saya pakai itu gampang busuk. Terus ternyata apabila kita aquascape temanya satu aja, itu bikin bosen. Saya isi ikan kecil kok, bosen tiba-tiba ada koki tuh, saya iseng-iseng di koki, ternyata asik bro, dia itu berenangnya asik ya. Terus makin kesini saya pengen lihat koki-koki yang bagus kayak mana sih. Ternyata di Lampung itu koki bagus sangat sulit untuk mendapatkannya. Adapun harganya itu jutaan ya, jutaan. Akhirnya saya keluar ngambil kokinya dari Jawa. Terus ada yang impor juga dari Thailand. Nah awalnya dari situ saya kumpulin untuk ngilangin stres. Kok lama-kelamaan jadi banyak ikannya. Saya bingung nih, ikannya sebanyak ini mau digimanain kan. Daripada ikannya mati, saya jual deh. Nah tujuan saya menjual itu juga untuk membantu para penghobi yang sebelumnya seperti saya pengen punya ikan koki bagus tapi harganya terjangkau di Lampung gitu kan. Akhirnya saya jual deh untuk menjangkau dan membantu para penghobi koki yang ada di Lampung dengan harga yang murah, ikannya bagus, terus nggak susah nyarinya. Terus ya itu awal dari ceritanya seperti itu. Nah saya kulik-kulik lagi, ternyata saya udah jauh-jauh nih nyari ikan bagus nih dari Jawa, dari impor Thailand. Ternyata di Lampung itu ada juga farm besar. Ternyata salah satu farm besar di Indonesia itu ada di Lampung. Nah akhirnya saya belajar dari farm tersebut. Nah sekarang saya breeding dari ilmu-ilmu yang saya pelajari sebelumnya. Makanya terciptalah ikan-ikan koki, terutama line dari line saya sendiri, yaitu line K Goldfish Lampung, atau kita punya farm itu namanya Princeus Sikap Goldfish. Jadi seperti itu sih. Kalau kenapa Bapak bisa memilih ikan spesifik ikan koki daripada ikan hias yang lain? Ya itu salah satu alasannya karena koki itu punya ciri khas. Dia nggak bosan loh, dia gerak terus. Nah koki itu yang bikin gemes lagi bukan sekedar ekor yang goyang bergerak, tapi badannya itu bergerak semua. Jadi ketika dia berenang, dari ujung ekor sampai ujung kepala itu goyang semua. Terlebih lagi koki-koki yang quality ya, yang bentukan badannya gerot, kekar kayak yang saya kemarin itu kan, itu dilihat enak bener. Baik dari yang cross tail, kalau cross tail itu atau LT, orang dalam tail, itu seninya di ekornya.
itu bagus gerakannya. Nah kalau short tail itu ekornya kecil tapi dia goyangannya bagus, badannya semua bergoyang dan memang unik sih. Jadi hiburan saya untuk menghilangkan stres itu ya di koki itu. Tuh. Kan tadi kan kita udah lihat ikan kokinya kan kayak kualitasnya bagus gitu. Nah itu gimana cara Bapak buat nyeleksi indukannya? Oh, nyeleksi indukan. Nah kalau untuk nyeleksi indukan tetap kita pilih yang kira-kira besar. Kenapa kita memilih ikan yang besar? Jika indukannya besar atau jumbo, dia bisa menghasilkan generasi baru, koki-koki yang terbaru itu bisa ukurannya jumbo juga. Karena ikan itu kan bisa sih gonat dari kecil itu udah bisa. Nah tapi kalau size-nya kecil, ketika masih dijadikan indukan, dia tidak bisa jumbo anak-anakannya. Generasi selanjutnya nggak bisa jumbo, makanya kita memilih yang jumbo. Dan seperti yang kita jelaskan kemarin, memilihnya kalau untuk jantan ada bintik-bintik putih di siripnya itu, terus kelaminnya cenderung ke dalam. Udah lihat kita kemarin tuh, kalau betina dia halus di bagian siripnya nggak ada bintik putih, dan untuk kelaminnya di bagian anal itu lebih condong keluar. Dia kebalikan dari manusia gitu. Itu cara memilihnya sih. Dan tentunya kalau untuk indukan kita pilih benar-benar yang kualitian supaya menghasilkan generasi yang berkualitas juga. Nah kalau tadi kan kita kan ngobrolin tentang indukan. Sekarang aku mau nanya tentang strategi kualitas air sama pakan itu gimana? Kalau untuk strategi kualitas air ya, pertama kalau di melewat ikan koki, koi atau ikan-ikan lain memang yang dijaga adalah airnya. Jadi air itu paling penting. Nah kalau saya untuk mempertahankan airnya itu ya pakai filter mekanis dan biologis. Nah biologis saya menggunakan batu apung dan lava rock. Kalau untuk mekanisnya saya full menggunakan jaring nelayan. Nah kalau untuk yang di Palut itu kan masih baby menuju dewasa remaja antara 10 sampai 12 cm itu. Jadi itu saya ganti airnya, ganti full seminggu sekali. Tuh. Cuma kalau yang untuk di bagian luar itu yang untuk indukan dan yang bayi di belakang itu di dripping airnya pakai filter terus dripping tiap hari. Di kalau yang samping itu yang ada ikan gede-gede indukan itu tiap hari di dripping. Dripping itu yaitu kucur air sedikit-sedikit sampai penuh dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang saja. Itu setiap hari. Tapi nggak pernah saya ganti full airnya, cukup dripping aja. Kalau untuk kualitas pakan, ya pakan menggunakan pakan alami, pakan hidup dan pelet. Nah kalau pakan hidup itu untuk baru menetas butuh air sampai 2 minggu. Lepas dari 2 minggu saya pakai cacing sutra. Setelah itu pelet semua. Nah kalau untuk pakan hidup memang hanya di kolam yang non filter, kayak dari burayat sampai usia sebulan 2 bulan tuh. Itu karena kalau misalnya digunakan di kolam filter, nanti cacingnya masuk ke filter atau kotoran dari pakan hidupnya itu kan kecil tuh kelihatan, masuk ke filter malah jadi pembusukan, jadi bom nanti untuk ikan-ikan yang udah di kolam filter gitu kan. Nah kalau untuk yang ikan besar saya pakai coating pelet. Nah, kemarin kan pakannya unik tuh, kayak raspberry ya, merah, wangi susu, terus wangi manis banget tuh ya, kayak harum manis. Itu emang coating rahasia dari saya. Jadi supaya ikannya kekar, punggungnya sama cepat besar. Ya salah satu rahasianya dari pelet coating itu. Bapak udah jadi pembudidaya udah berapa? Semenjak saya jadi dosen, saya kan keangkat CPNS itu 2024, pembagian SK Agustus 2024. Bulan Juni itu saya sudah mempersiapkan kolam. Jadi emang saya sudah ngejar biar sebelum jadi dosen saya harus nyiapin tempat-tempat nih biar nanti tinggal pas capek tinggal ngeliatin aja ikannya. Jadi di Juni 2024, beberapa bulan sebelum pembagian SK. Untuk dari selama itu ada nggak kendala? Ada, awal-awal banyak. Jadi di bulan September 2025 dari 150 ikan pernah mati dalam semalam 135 ikan. Tuh banyak bener kan. Itu perkaranya karena saya belum tahu cara menggunakan pakan hidup, yaitu cacing sutra. Jadi saya malam itu saya push cacing sutra, nggak taunya
itu full cacing sutranya masuk ke filter, akhirnya menimbulkan sebuah penyakit insang busuk dalam satu malam itu. Habis itu nyusul besok-besoknya. Dari situ saya nggak mau pakai cacing sutra lagi di kolam filter dan untuk ikan yang sudah size besar. Nggak mau. Kalau dari sepanjang perjalanan Bapak selama ini, ada nggak tips untuk generasi muda buka model, tips-tipsnya? Tips dari saya untuk para generasi muda, terutama saya juga generasi muda, langsung dicoba. Kita nggak usah kebanyakan teori, berbekal YouTube gini-gini, malah yang nanti kita takut untuk memulai. Dicoba, kita sesuaikan dengan kondisi lingkungan kita sendiri, karena masing-masing lingkungan itu berbeda, terutama dari jenis air. Lingkungan saya dengan lingkungan yang ada di YouTube atau di farm lain itu berbeda. Jadi saya untuk menyesuaikan farm saya atau keilmuan saya itu nggak instan. Jadi selama setahun itu sampai sekarang banyak kegagalan-kegagalan, tapi dari kegagalan itu saya bisa meracik sebuah formula supaya tidak gagal lagi. Nah, mungkin dulu saya bisa kehilangan ratusan ikan dalam satu malam, tapi sekarang mungkin dalam satu bulan saya bisa kehilangan hanya 2 atau sampai 5 ikan saja dalam satu bulan. Nah, itu pelajaran tidak instan. Jadi dicoba saja, sesuaikan dengan kondisi lingkungan Anda. Yang jelas semangat dan pantang menyerah, supaya menghasilkan line-line bagus. Nah, dari saya itu awalnya line jelek, sedang, bahkan sekarang sudah menjadi quality, itu perjalanannya nggak instan. Jadi saran saya tetap dicoba. Teman-teman, nggak kerasa kita sekarang udah di akhir podcast sebelumnya. Terima kasih buat Pak Rizky karena udah hadir. Ya, sama-sama. Nah, gimana nih teman-teman? Seru banget kan ngobrol sama Pak Rizky-nya, karena ada banyak banget hal baru yang kita tahu tentang ikan goldfish. Makasih ya teman-teman udah nonton sampai akhir. Jangan lupa follow dan subscribe